Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi apa ya, breaking news atau happy news nih ya, dimana sudah dipastikan, diberitakan dan sudah dipublikasikan bahwa kapten kita, the Portugal Magnifico Bruno Fernandes menandatangani kontrak baru, kontrak yang sampai dengan tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Wah. Jadi Bruno Fernandes kan bulan depan tuh umur 30 tahun ya. Berarti dia bisa jadi sampai umur 33 lah di Manchester United. Dan yang dimana dia akan menjadi top earners ya di klub itu dengan gaji sekitar 350.000 week per pekan. 350.000 pound per week ya. Sebelumnya kan gaji ini kan 220.000 pound per week per pekan nih. Sekarang dinaikkan menjadi sekitar 350.000 pound per pekan. Bisa jadi dengan mungkin ada bonus-bonus lah ya. Yang dimana ini adalah satu signifikan ya. Suatu diberitakan menjadi suatu penambahan yang signifikan. Terus ya walaupun kan karena saat ini nggak masuk Champions League kan kena 25% tuh cut kan. Tapi kan 25% itu akan itu disimpan dulu gitu. Entah kalau di musim depan mereka lolos Liga Champions itu akan dibalikin lagi gitu. Nah, dihadiri oleh para petinggi Manchester United dalam penandatanganan kontrak, yaitu ada ya pelatih Erik ten Hag, ada juga Dan Ashworth, si sports director, serta dihadiri juga oleh Omar Berada, sang CEO. Nah, perpanjangan kontrak ini memang menunjukkan komitmen bahwa Manchester United mau terus bekerja sama dengan Bruno Fernandes secara profesional, secara hubungan pemain dengan klub gitu ya. Terus kalau ditanya identity, apakah ini worth it? Ya menurut gue worth it gitu loh. Kita udah ngelihat dia join, gue inget banget di Januari 2024 ya. Sorry, Januari 2020 sebelum pandemik tuh. Dia udah kelihatan banget dia udah memberikan impact, apalagi selama 4,5 tahun. Bagaimana dedikasinya dia, bagaimana kemampuan dia, kapabilitas dia, tekniknya dia, terus passionnya dia juga. Kemudian bagaimana dia bisa dibilang sebagai the creative chances machine gitu oleh Kevin De Bruyne. Ya cuman permasalahannya kan ketika menjadi creative chances machine kok nggak mencetak gol, ya itu kan disebabkan karena barisan depannya belum bisa memahami dia gitu loh, belum bisa mengerti apa yang mau dia deliver, belum bisa memahami apa sih yang mau dia coba mainkan gitu. Itu kan yang saat ini selama ini terjadi gitu kan. Makanya dia menciptakan creative chances yang banyak tapi golnya minim gitu. Maaf. Nah, terus apakah ya kemarin kan banyak ya, gue pernah bahas sih sebenarnya di season 1 waktu itu mengenai Bruno Fernandes, materi kaptennya dia, apakah emang dia layak sebagai kapten. Gue udah bilang kan, ya jangankan seorang kapten ya, individu manusia itu kan punya perilaku, punya ya sifatnya berbeda-beda gitu. Kalau kita khususkan kepada kapten Manchester United, ya setiap kapten tuh punya atribut masing-masing gitu loh ya. Tapi apa yang positif, yaitu yang mungkin dia dijadikan sebagai kapten. Waktu Brian Robson gitu ya jadi kapten, Brian Robson itu tipe pendiam, tipe silent type gitu. Tapi dia begitu di lapangan, apalagi saat menghadapi tendangan sudut dari lawan, menghadapi tendangan bebas dari lawan, dia akan memberikan komen atau perintah yang berisik banget, teriakin tuh semua pemain-pemainnya dia, teman-temannya dia. Nah, itu kan atribut kaptennya. Terus Roy Keane meledak-ledak di lapangan. Cuman mungkin kan kemampuan Roy Keane mungkin ya average lah, dalam arti dalam menyerang, teknik skill individunya, tapi dia secara determinasi, secara passion, secara leadership gitu ya, wibawa, dia kelihatan sebagai kapten. Eric Cantona juga begitu. Eric Cantona lu jadi kapten ya karena apa ya? Dia senior. Gitu. Dia bisa semua menjadi panutan, dia menjadi panutan semua para
anak-anak akademi itu gitu loh. Terus siapa lagi namanya Vidic kalau misalnya lo mulai mengenal MU pada saat itu gitu ya. Tipenya pendiam, tapi dia tunjukin gawang gue jaga nih, gue sebagai pemain bertahan. Ketika tendangan sudut menyerang, gue maju nih untuk gue mencetak gol. Nah itu kan atribut kaptennya gitu loh. Kalau Harry Maguire ya itu kan karena nggak ada yang mau kan, Harry Maguire mau. Cuman itu kan menunjukkan bahwa ya gue berani nih untuk step up walaupun skill individualnya mungkin masih di bawah gitu. Nah sekarang giliran Bruno Fernandes gimana? Ada yang bilang dia katanya cengeng, suka meledak-ledak nggak jelas gitu, tantrum. Ya itu mungkin sifat dia gitu. Cuman kan pelatih manajemen melihat ya atribut dia adalah ya skill individunya dia, bagaimana dia bisa meng-create chances, bagaimana dia secara capabilities ada di atas rata-rata semua pemain MU, bagaimana profesionalisme dia bisa tidak pernah cedera. Berarti kan dia secara profesional dia menjaga tubuhnya dia gitu loh. Gue dikontrak nih oleh Manchester United ya. Berarti gue harus profesional menjaga diri gue untuk tidak cedera. Karena ketika gue cedera, gue tidak bisa memberikan kontribusi kepada tim. Nah, kayak gitu mikirnya. Jadi, gue seneng banget Bruno Fernandes menandatangani kontrak baru. Ya, semoga ini menjadi suatu lecutan juga buat ke pemain-pemain lain bahwa, hey, kalau lo memberikan yang terbaik, the best, pasti lo akan dihargain oleh Manchester United. Gitu sih prinsipnya. Jadi, bukan lagi ya lo cuman santai aja sih menikmatin gaji lo yang lo anggap tinggi itu, terus lo main seenaknya, enggak. Tapi kalau lo bisa memberikan yang playing like you mean it, kalau kata Hawa itu kan, bermainlah dengan sepertinya pengen lo main gitu, lo pasti akan dihargain balik oleh klub ya. Itu berlaku juga sih dalam kehidupan nyata gitu ya. Terus satu lagi mungkin tambahan. Jadi Laurie Whitwell juga mengatakan ada berita nih bahwa sepertinya Manchester United hanya akan mengejar satu gelandang. Nah, satu doang nih gelandang yang khususnya bisa jadi nama itu adalah Manuel Ugarte atau si Serge Berge ya. Ini yang dua nama gue rasa akan menjadi top ya. Kemarin gue udah bilang dibahas bahwa agennya Jorge Mendes sudah berada di Inggris untuk membicarakan. PSG masih meminta harga 60 juta euro. Sedangkan mereka juga kita kasih list harga Jadon Sancho 60 juta euro. Apakah akan terjadi sistem penjualan terpisah gitu ya. Penjualan pembelian terpisah bukan langsung barter gitu ya. Supaya bisa masuk laporan keuangan gitu istilahnya. Ini akan kita tunggu. Tapi yang pasti Laurie Whitwell sepertinya kita akan hanya perlu membeli satu gelandang saja. Gitu ya. Setelahnya ya mungkin dilihat keperluan tim sampai akhir Agustus. Kalau emang nggak ada yang cedera atau nggak ada sesuatu hal yang mendesak, bisa jadi ada transaksi mendadak gitu loh ya. Transfer mendadak. Nah, itu bisa aja terjadi tuh ya. Jadi sampai saat ini mungkin kata Laurie Whitwell hanya satu gelandang. Sofyan Amrabat sepertinya agak kecil kemungkinan untuk diambil karena dia udah di-remove dari daftar pemain Manchester United di websitenya. Sama dari bio-nya si Amrabat juga ada dihapus tuh bahwa dia pemain Manchester United. Nggak tahu juga sih, tapi nanti kita lihat aja, bisa jadi juga nanti mungkin dipinjam lagi. Tapi yang pasti kan udah dibilang kalau Ugarte-nya masih kemahalan, ya Manchester United mencari alternatif lain yang lebih murah. Oke, kita tunggu aja. Yang pasti kapten kita sampai 2027 plus opsi 1 tahun sampai 2028. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Terima kasih.